Karena disayang keluarga mau fight. Oke, berarti yang duduk-duduk nggak fight dong. Masih dalam proses ya Pak Wawan. Oke. Sorry saya pamit, nggak apa-apa, boleh. Kemudian ini orang yang Bapak Ibu ada yang bilang mau direkrut, nggak direkrut, akhirnya transformasinya seperti ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana foto ini Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu masih yakin dengan dreamnya Bapak Ibu? Kalau boleh tadi dirubah sedikit, saya EAD, saya EAD gitu ya. AD nggak apa-apa, tapi dreamnya kita EAD dan Production Club. Masih yakin? Yakin EAD, saya EAD. Amin. Saya juga EAD Bapak Ibu. Saya juga mau. Saya harapkan tahun depan saya EAD 1. Harus yakin. Saya EAD. Amin. Executive Agency Director. Setuju banget Pak Mariono, Bu Ika, Pak Iwan, Pak Agung, Bu Rini. Terima kasih ya. Oke. Ini ada sebuah video yang ingin saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu coba kasih komentar juga ya. Menurut Bapak Ibu, apa toh yang Bapak Ibu lihat dari video ini? Startup, yes. EAD, yes. Ganti vitaminnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bahasa Inggris ya. Dia suka makan, dia suka masak. Karena setiap orang suka makan. I'm become the next master chef. Itu coba dicatat ya Bapak Ibu. Kenapa kok dia pakai tongkat Bapak Ibu? Ini kompetisi untuk bisa masuk ke ikut seleksi MasterChef. Namamu siapa, Christine? Secara pengalaman MasterChef tidak ada yang buta kontestannya. Siapa orang laki-laki itu? John, suami saya. Saya akan masak lele dengan bumbu ala Vietnam. Dan dia berjanji akan membuatkan pakai nasi. Tapi dia punya keterbatasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nyari sabun aja perlu waktu. Christine, apakah kamu lahir buta? Enggak. 10 tahun lalu dia ada masalah dengan autoimun. Jadi dia kehilangan penglihatan. Bapak Ibu, perhatikan cara motongnya, cara platingnya. Aku nggak bisa lihat, makanya aku harus ngicipi. Catfish itu seperti lele. Bapak Ibu, perhatikan saat dia motong daun bawangnya, bagaimana caranya dia bisa konsisten, bagus. Nasinya bermasalah sehingga tidak ditampilkan.
Kenapa kok kamu masak lele? Karena lele itu empuk. Kamu masaknya pakai apa? Kamu tahu ini kompetisi. Ada sesuatu yang harus kamu persiapkan. Apakah itu? Kamu kehilangan rice. Nasi tidak kamu tampilkan. Kenapa kok kamu masaknya pakai pot? Karena masaknya bisa lebih caramelization atau menyerap dan baunya enak. Kamu tampak keren, tapi mohon maaf aku nggak bisa lihat. Jadi saat masak di klepot itu bisa nyerap sampai dalam ke dagingnya. Masakanmu bukan hanya enak, tapi kamu bisa menampilkan dari cara kamu berpenampilan, cara kamu semangat, dari senyummu. Saya kalau lihat video ini masih merinding loh Bapak Ibu. Waktunya penjurian. Okay. 100% ya, sudah satu. Setiap orang pasti punya sejarahnya. Tentang masakanmu, saya ya, sudah 2 yes. Menurut aku, Gordon Ramsay bilang, enak. Apa yang akan aku berikan? Pin Star Club. Aku akan berikan kamu patung Star Club. Aku akan berikan kamu piagam penghargaan. Agency Director, piagam penghargaan. Associate Agency Director. Lumayan dapat kiss dari Gordon Ramsay ya. Nah, dia lolos Bapak Ibu. Dan setiap orang di dekatnya itu kompetitornya ikut seneng. Aku akan jadi Executive Agency Director. Kira-kira Bapak Ibu kalau lihat video ini apa toh yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan tulis di chat, tuliskan di agenda. Kira-kira apa kelebihannya? PD, mau fight, mau bertarung, betul. Kira-kira apa? Found. Semangat. Apalagi? Pantang nyerah. Loh, dia buta loh Bapak Ibu. Pak Mariono dia buta. Semua orang bisa sukses kalau mau. PD. Don't judge book by discover. Meski banyak kekurangan, tapi tetap optimis. Nah, Bu Rini kasih pesan ke kita luar biasa. Yakin dengan kemampuan. Oke, terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu catat apa sih kelebihan Bapak Ibu? Apa sih kekurangan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu malu, Bapak Ibu tulis di agenda. Kalau Bapak Ibu nggak malu, Bapak Ibu tulis di chat. Kekurangan saya akan coba tulis juga. Menunda, malas, kekurangan saya. Kelebihan saya, kurang action, betul Pak Wawan. Kekurangan menunda-nunda, sama Pak, saya juga sama Bu Elok. Oke, suka menunda. Iya, saya juga suka menunda. Saya kadang putus asa saat pandemi ini, betul enggak? Alasannya penuh
full, malu, suka nunda, kurang aktivitas. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kekurangan? Sekarang kelebihannya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, pemalu, oke. Kurang aktivitas. Sekarang kelebihannya Bapak Ibu. Sikat apa kelebihannya Bapak Ibu? Saya masih optimis. Walaupun pandemi. Saya bergaul dengan orang yang luar biasa. Karena saya seringkali juga down, maka saya harus sering ngikuti acara-acaranya Prudential. Nanti Bapak Ibu, 15.30 ada acara spesial dipersembahkan oleh Prudential di RCTI. Jangan lupa ya Bapak Ibu. PD optimis karena segalanya perlu berproses, betul. Saya berguru dengan orang yang luar biasa, betul. Kelebihannya pantang menyerah. Bu Ika masih optimis walaupun pandemi itu saya. PD optimis, kayaknya perlu masih proses, betul Pak Wawan. Masih tetap bergerak meskipun belum terlihat ada harapan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di laporan produksi. Banyak yang berhasil. Yakin dengan kondisi apapun tetap maju, tetap berjuang. Terima kasih. Kelebihannya yang boleh saya catat di sini, menurut Bapak Ibu apa kelebihan video si Christine ini? Tetap berjuang, saya punya semangat, puji syukur. Yakin dengan kondisi apapun tetap maju. Terima kasih. Terus semangat. Kira-kira pendapat Anda? Kelebihannya apa? Dia punya dream yang besar. Saya akan menjadi pemenang MasterChef. Saya akan menjadi AAD. Saya akan menjadi AD0, AD1. Saya akan menjadi AD2. Saya akan menjadi AD3, AD4. Saya akan menjadi AD5. Dan saya akan menjadi Executive Agency Director. Punya dream, harapan yang besar. Fokusnya sama harapan itu. Fokus, yakin, terima kasih. PD tetap berusaha, giat berlatih. Kalau dia nggak berlatih, klepotnya bisa jadi lengket. Atau bisa jadi hancur, kelamaan, atau kurang lama jadi mentah. Kalau kurang lama, dagingnya nggak terasa, bumbunya nggak menyerap ke dalam, betul. Yang kedua, masakannya enak. Kalau dia masakannya nggak enak, fokus dan yakin, betul, semangat, pantang menyerah. Kalau masakannya dia nggak enak, nggak mungkin dia akan memenangkan pertandingan itu. Bukan karena kasihan buta, tapi karena masakannya enak. Oh, aku nggak bisa masak, nggak apa-apa. Aku nggak bisa Proofos, nggak apa-apa belajar. Saya nggak bisa recruiting di Proofos, nggak apa-apa belajar. Di video saya tutorial banyak. Bapak Ibu tinggal belajar saja. Karena saya punya prinsip gini. Andai kata ladang saya ini bibitnya bagus, di kanan dan kiri saya ini bibitnya nggak bagus, akan mempengaruhi ladang saya. Kenapa? Mereka akan saling tukar-menukar, kemudian hasilnya sini jelek, hasilnya sini jelek. Tapi kalau bibit saya bagus, yang sebelah ini juga bagus, yang sebelah kiri bagus, hasil punya saya pasti akan bagus. Sama seperti di Itaewon, dia harus pindah ke lokasi yang sepi, kanan kirinya diperbaiki, akhirnya dia bisa melihat dulu yang kota sepi, tempatnya bukan perdagangan, akhirnya bisa rame. Insting dan fokusnya luar biasa, semangat pantang menyerah, fokus, yakin, PT tetap berusaha, giat berlatih. Yang ketiga Bapak Ibu, suka masak. Aku suka nolong orang kok. Aku nggak bisa nolong banyak orang dengan uangku, tapi lewat Prudential aku bisa nolong mereka, ngaturkan keuangan mereka. Memiliki passion. Apakah saya suka ke RKZ? Apakah suka ke RSUA? Enggak. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, apa bisa saya bantu nasabah saya klaim yang COVID kemarin 10 juta dibayar sama Prudential? Sebelum dia masuk rumah sakit, dia juga ada periksa lab, apakah bisa dibayar? Enggak. Saya harus bisa bekerja sama dengan leader saya. Kalau Christine bisa kerja sama suaminya, saya enggak musuhan sama leader saya enggak punya berpikir gini, enak leaderku tinggal nerima OR. Enggak, makanya itu cepet-cepet jadi leader. Saya sempat promosi UM on UM selama 2 tahun. Kemudian 2 tahun kemudian saya promosi SUM on SUM. Nggak dapat OR.
Tapi kalau dia naik AD, saya langsung AD1 Bapak Ibu. Tapi sayangnya SUM saya mengundurkan diri. Jadi kita nggak bisa berharap sama orang ini, oh udah pasti harapanku nggak akan hilang. Jangan berkata gitu. Bisa jadi meninggal dunia, bisa jadi dia pindah perusahaan, bisa jadi dia berhenti dari Prudential. Makanya itu kita harus melebar yang banyak. Teman saya sudah AD3 di kantor Harvest Agency, ada AD3, cuma dia punya AD-nya nggak melebar ke kanan, jadi dia nggak dapat terimanya full. Terus berusaha dengan apa yang dimiliki. Dia punya kemampuan untuk mencoba, dicoba. Tapi nggak nunggu, aku harus punya mobil dulu baru closing besar. Aku punya laptop yang bagus, aku bisa closing yang banyak. Nggak perlu nunggu itu. Fokus pada tujuan bukan hambatan. Aku kepingin EAD, bukan halangan kalau sekarang pandemi. Wong buktinya banyak loh Bapak Ibu yang ngalami closing virtual. Saya aja closing virtual belum, saya datangi ke nasabah. Terpaksa. Saya rekrut, saya datangi. Kalau bisa virtual, saya pernah nyoba sekali virtual. Tapi ada hasil, enggak. Kenapa? Dia masih 18 tahun Bapak Ibu. Ternyata masih belum bisa dibentuk, ya enggak apa-apa, sebagai tandon, jadi reserve, sebagai cadangan. Jadi Christine berani mengambil tantangan Bapak Ibu. Dia berani masuk dalam kompetisi itu. Kalau dia enggak masuk, ya dia enggak akan memenangkan. Kalau dia enggak mencoba, dia enggak akan dapat apron itu. Dia enggak akan dapat pin Star Club. Dia enggak akan dapat yang namanya piagam penghargaan dari Prudential. Oke Bapak Ibu, saya catat kekurangannya buta sebagai keterbatasan. Tetapi dia harus masuk kompetisi, dan kompetisinya dia lama. Kenapa? Karena dia harus motong. Motongnya nanti kepotong jelek. Tadi aja plating itu penataannya itu ya. Itu aja enggak bagus. Tapi karena masakannya dia enak. Nah, apakah di situ suaminya ada cawe-cawe? Enggak boleh. Dia harus sendiri. Kadang leader kita agak sibuk, mungkin agak sulit waktunya. Jalani sendiri Bapak Ibu. Nggak usah takut. Kalau yang setuju dengan saya, katakan setuju. Nggak perlu kita ibaratnya ngalem terus. Kita bisa mandiri. Terima kasih Bu Rini, setuju. Terima kasih Pak Ahmad Koan, setuju. Terima kasih Pak Wawan, setuju. Menghadapi kompetisi yang lebih unggul. Orang normal, dia bisa ngerjakan lebih cepat. Mungkin dia harus ngerjakan setengah jam, lawannya mungkin 15 menit. Kenapa? Motongnya juga jelek. Tapi saya cuma mencatat kejelekannya dia sedikit. Nah, kekurangan kelebihan Bapak Ibu apa? Bapak Ibu catat. Cari kelebihan Bapak Ibu. Jadi, kelebihan Bapak Ibu catat dengan bolpen yang tebal. Kekurangan Bapak Ibu tulis dengan pensil yang tipis. Supaya apa? Kekurangannya itu nanti bisa dihapus dan diganti dengan ballpoint. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa sih hambatan jualan dan rekrut di zaman pandemi atau new normal ini? Menurut Bapak Ibu apa? Silakan tulis di chat. Apa yang menjadi hambatan saat jual dan rekrut saat new normal? Saya tulis ya, kendala saya, takut ketularan, takut melangkah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi titik utama hambatan seseorang jual, seseorang rekrut di saat new normal atau di saat pandemi ini? Menurut Bapak Ibu apa? Tidak leluasa ketemu orang. Jangan takut Bapak Ibu. Prudential ini luar biasa loh, disediakan Zoom. Bahkan di kantor-kantor agensi dikasihin fasilitas Zoom. Takut ketularan dan nulari, betul. Tapi kan kita bisa pakai masker, kita bisa pakai facelift. Kita juga bisa ngecek diri kita sendiri apakah sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, jangan keluar. Pakai Zoom. Tidak leluasa ketemu orang, Pak Denny. Usaha calon nasabah banyak yang jatuh. Bu Rini, Pak Wibisono barusan beli Lexus RX 300.
Beberapa nasabah saya yang mau keluar negeri nggak jadi. Apakah uangnya dia hilang? Enggak. Yang tadi itu loh, nabung sama saya 7.650.000 dan top up 200 juta. Dia mau, biasanya setiap tahun 2-3 kali pasti keluar negeri. Sekarang dia nggak keluar negeri. Tidak leluasa ketemu orang. Masih ada solusi-solusinya kok. Usaha calon nasabah yang banyak yang jatuh. Betul. Tetapi kita lihat usahanya nasabah kita yang lain yang tidak jatuh. Memang kalau kita lihat kayak gini, kalau kita lihat yang negatif terus, maka kita akan jadi lemas. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa banyak orang-orang yang berhasil kok. Kalau saya ngelihat laporan produksi, ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu MRT itu omsetnya berapa? Sampai sekarang. We Agency omsetnya berapa sampai sekarang? SB7 omsetnya berapa? SB8 omsetnya berapa? Coba Bapak Ibu tulis yang tahu. Besar Bapak Ibu. Saya dapat laporannya itu ngeri Bapak Ibu. Mungkin di antara nama-nama ini mungkin juga dapat laporan dari ADS ya. Bu Anggun, Bu Yuli, Bu Ika, Pak Denny, Pak Iwan, Bu Anggi, Pak Koan, Bu Elo, Mami Sintia, Bu Ratna, Pak Agung, Pak Dokter Musamil. Omsetnya gede-gede Bapak Ibu. Gede luar biasa. Dan saya deket sama orang-orang gitu. Kalau misalnya mereka lagi bicara, saya dengerin. Supaya apa? Saya nggak kena mental yang membuat saya jatuh. Saya nggak akan punya pandangan, oh iya sing temoni yang miskin-miskin saja. Loh yang usahanya yang banyak, coba kita pikirkan, ketemu sama siapa. Gitu ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau kami bisa, Anda semua pasti bisa. Yang setuju dengan quote ini, ditulis setuju gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Yang setuju silakan tulis. Uang yang beredar lebih sedikit. Tidak Bapak Ibu. Tidak Pak Didi. Uang yang beredar itu tetap cuma pindah. Yang semula dia mau keluar negeri dipindah tangankan, ditaruh, mungkin dia beli aset. Atau mungkin dia taruh di deposito untuk bertahan selama setahun ini. Uang yang beredar itu tidak, karena COVID, corona itu uangnya kena virus semua. Enggak loh Bapak Ibu. Uangnya masih ada loh, cuma dipindahkan dari kantong kanan. Saya rencananya tahun ini mau beli mobil. Tapi saya tunda beli mobilnya mungkin tahun depan. Atau mungkin tahun depannya lagi. Kenapa? Karena ada hal yang penting yang saya harus persiapkan. Persiapan anak saya kuliah. Kalau Tuhan izinkan di luar negeri. Kalau misalnya kita tidak persiapkan kayak gitu, waktu-waktu deket-deket habis loh Bapak Ibu. Waktunya nggak nututi. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak saya tinggal 3 tahun lagi, dia harus siap-siap kuliah. Lah kalau siap-siap kuliah kita nggak siapkan, terus kemudian dia bilang, ma aku kepengen sekolah luar negeri. Kemudian kita nggak siapkan, terus bagaimana? Saya dulu pernah nyiapkan waktu dia usia 6 tahun, saya harus nyimpen 7 juta sebulan. Waktu itu income saya 6 tahun lalu mungkin masih 2 juta atau berapa juta. Sedikit Bapak Ibu. Nggak bisa, ya saya tabung sedikit-sedikit, saya tulis di proposal saya 300.000. Jangan bilang-bilang ya Bapak Ibu. Tapi sekarang ya sudah banyak kok Bapak Ibu. Terus bagaimana menurut Bapak Ibu cara jual dan rekrut saat kondisi new normal atau saat pandemi ini? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada ide. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat bagaimana cara jual dan rekrut di saat new normal ini. Kalau Bapak Ibu ingin ngomong langsung enggak apa-apa. Silakan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu cara jual dan cara rekrut di saat new normal ini? Bentar lagi Bapak Ibu kita akan lihat loh 15.30 di RCTI beberapa leader kita, salah satu semoga nanti ya leader saya Pak Wibisono apakah betul dinobatkan sebagai top agency director 2019. Kita lihat. Saya mencoba menubuatin hal itu. Semoga kita semua juga berprestasi. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada ide untuk jualan atau rekrut saat new normal? Oke, ketemu dan mengikuti protokol kesehatan, betul.
Kita catat dulu siapa yang akan kita temui. Kita catat dari mana SFA kita. Bapak Ibu, saya diajari sama Pak Edi Tyson gini. Saya kan punya SFA, coba dilihat manfaatnya dia apa. Sudah PPH atau belum? Oh belum, dicatat. Kemudian jangan lupa catat beneficiary-nya siapa. Kemudian misalnya Bapak A. Pak A ini penerima manfaatnya istrinya Bapak. Boleh saya usul kepada Bapak dikasihin penerima manfaatnya ke anak-anaknya Bapak, dapat 2 nama loh, dapat 3 nama loh, dapat 4 nama loh. Kalau nama, Pak namanya putranya Bapak siapa, tanggal lahirnya berapa, terus jenis kelaminnya laki atau perempuan, dapat nama. Rekrut by call, WA, betul Mami Cynthia. Jika bisa ditemui, kita temui dengan protokol kesehatan, betul. By medsos, betul. Kalau medsos itu kita cuma sekedar cerita, kita cuma sekedar branding. Kita jualan di medsos, kemungkinannya bisa. Ada leader saya berhasil, Bu Elizabeth, lewat medsos. Ada yang nanya-nanya 3 orang, tapi sampai sekarang masih belum closing. Tapi di medsos pun sendiri, kalau mereka closing, ada sedikit keraguan. Kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah kanker, nggak ngomong, terus bagaimana? Tapi jangan takut Bapak Ibu, enggak semua orang melakukan kejahatan asuransi. Enggak semua. Saya selama 2007 sampai 2020 ini berarti 13 tahun baru 1 yang bohong sama saya. Lain-lainnya aman kok Bapak Ibu. Kalau kami bisa, Anda juga pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Oke, boleh dicat amin Pak Mariono. Terima kasih Pak Iwan. Oke, apa toh yang harus dipersiapkan menurut Mami Cynthia, Pak Wawan, Pak Ahmad Koan, yang harus dipersiapkan saat new normal ini? Kalau kita tahu ada kondisi pandemi, ada kondisi menuju new normal, apa yang harus kita persiapkan? Ingat ya Bapak Ibu, di sini gambarnya bola dunianya di kiri, kemudian di tengah, kemudian di kanan. Saya dapat ide, life must go on. Pandemi ini pasti akan berlalu, badai ini akan berlalu, hujan ini akan berlalu, dan muncul pelangi. Anda closing atau tidak tergantung Anda siap atau tidak. Ada orang yang berusaha lebih keras. Pak Ricky Ho sama saya pernah belajar PFA bareng atau belajar apa bareng. Sekarang sudah memiliki kantor agensi dan punya kantor agensi di beberapa tempat. Padahal teman sekolah saya, teman SMA saya, PFA saya, tapi dia dului. Mami Cynthia 2013 sudah promosi AM. Saya baru SUM. Apa yang harus kita persiapkan saat new normal ini? Jaga kesehatan, mulai aktivitas dengan protokol kesehatan, kita minum vitamin C, kita makan yang baik, terus kemudian kita istirahat yang baik, kemudian kita jaga kok kondisinya fit, kita keluar atau kita lakukan Zoom. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak fit, kita lakukan by Zoom, karena semua sudah disediakan. Dulu nggak ada cekatan PGB, PSGB, yang ada cuma Prucinta sama PCB 88. Apakah kita sudah closing? Belum, tidak apa-apa. Sekarang sudah disiapkan PGB, PSGB, PSS, sudah disiapkan semua dengan virtual face to face. Jadi ini kesempatan baik kita Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kondisi normal, ketemu orang sama ketemu by Zoom, enak mana Bapak Ibu? Ketemu langsung, ngerekrut itu enak, vitamin C dan D, dan jaga makan oke. Kalau ketemu orang langsung, atau lewat Zoom enak mana sebetulnya? Ketemu langsung lebih enak, betul. Langsung enak. Cuma saat saya keluar siang-siang itu panasnya minta ampun. Kemudian setelah panasnya, moga-moga ya, karena panas ini bakteri virus corona ini cepat mati ya. Terus kemudian harus keluar bensin, harus keluar uang makan. Makan juga harus di luar. Kadang bisa kita bawa dari rumah. Di luar pun kita juga bisa ketularan. Tapi kalau by Zoom, ketularannya apa? Paling ongkos pulsanya yang naik. Betul ya Bapak Ibu? Enak langsung, enak darat, enak ketemu langsung. Betul. Saya pernah juga lakukan ketemu langsung. Senin nanti ini saya ketemu sama calon nasabah saya yang mau saya rekrut. Saya jaga jarak, saya siapkan laptop dan lain sebagainya. Saat saya ngerekrut
agent saya ngerekrut si Pak Agung misalnya, saya tuh disemprot tuh Bapak Ibu, disemprot. Sorry ya, ini harus tak semprot. Ya sudah, ya semprotan. Terus saya tanya, kok itu isinya apa? Oh, disinfektan. Tak tanya lagi, disinfektannya apa? Ya saya kepingin tahu. Ya sudah, semprotan. Setelah pulang itu saya langsung mandi keramas. Enak, langsung ketemu, betul. Tapi kalau nggak bisa ketemu, kan masih ada solusi. Bukan ini mati total loh. Enggak loh Bapak Ibu, masih ada solusi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gini ya Bapak Ibu, gimana sih caranya kita kondisi pandemi ini atau kondisi new normal, kita seleksi dulu. Siapa yang mau direkrut, siapa yang mau dijual. Kita catat dulu Bapak Ibu. Kenapa kok kita catat? Supaya tidak lupa. Hari ini saya mau ketemu siapa, besok mau ketemu siapa, kita catat. Itu sebabnya tadi saya minta Bapak Ibu tulis di agenda. Karena ada 7 habit di Harvest, miliki agenda kerja. Saya awal-awalnya juga risih, karena saya tidak suka nyatet, tapi sekarang saya mulai nyatet. Saya mulai tulis siapa. Tulisanku jelek, tidak apa-apa, wong ini yang baca kita sendiri kok. Kita catat. Ada hal yang ingin saya sharing